Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor sci-fi berjudul 10 Cloverfield Lane yang rilis pada tahun 2016. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Michelle yang tampak sedang membereskan barang-barangnya dan berniat untuk minggat dari rumah yang ia tinggali sekarang. Michelle ternyata sedang ribut dengan pasangannya, dan sebelum pergi, ia membawa sebotol bir untuk menemani perjalanannya. Di tengah perjalanan, Michelle ditelepon oleh Ben, yang ternyata adalah pasangannya. Ben pun berusaha membujuk Michelle agar segera kembali ke rumah untuk membicarakan masalah mereka. Namun Michelle tampak tidak peduli dan langsung menutup teleponnya. Terdengar berita dari radio bahwa banyak kota mengalami cuaca buruk hingga mengalami pemadaman listrik secara tiba-tiba. Lalu tak lama setelah itu, mobil Michelle tiba-tiba ditabrak, dan ia pun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Michelle akhirnya terbangun di sebuah ruangan, dengan kondisi kakinya yang diikat menggunakan sebuah rantai. Karena tidak bisa membuka rantainya, ia pun berusaha mengambil ponsel miliknya menggunakan tiang infus di sebelahnya. Michelle pun akhirnya berhasil mengambil ponselnya, namun sayangnya di dalam ruangan tersebut tidak terdapat sinyal. Tak lama kemudian, ada seorang pria bernama Howard yang masuk ke dalam ruangan. Howard berkata bahwa Michelle sedang shock dan membutuhkan infus. Ia bahkan membawakan Michelle tongkat untuk membantunya berjalan, dan juga kunci rantai agar Michelle bisa membuka rantai di kakinya, lalu pergi meninggalkannya. Setelah Howard keluar, Michelle pun membuat sebuah rencana untuk kabur. Mulai dari menajamkan tongkat yang diberi Howard tadi, lalu membakar ruang ventilasi untuk memancing Howard masuk. Namun ternyata Howard sudah mengetahui tujuan Michelle. Tampak ketika Michelle hendak menyerangnya, ia berhasil menghindar dan langsung membius Michelle dengan sebuah suntikan. Ketika Michelle terbangun, tampak Howard yang sudah berada di depannya, dan memberikannya makanan serta obat pereda nyeri. Michelle pun memohon kepada Howard agar ia segera membebaskannya. Namun Howard berkata bahwa dirinya beruntung karena sudah ditemukan dan diselamatkan oleh dirinya dari kecelakaan. Howard lalu menjelaskan bahwa sedang terjadi penyerangan senjata kimia yang menyebabkan udara di luar sana kini sudah tercemar. Namun Howard berkata bahwa kini mereka sudah aman di bunker miliknya sekarang. Michelle lalu ingin meminjam ponsel Howard untuk mengabari keluarganya. Namun Howard berkata bahwa orang-orang di luar semuanya sudah mati akibat serangan tersebut. Tak lama setelah itu, Michelle yang baru saja terbangun melihat pintu kamarnya yang terbuka, dan ketika berjalan keluar, ia bertemu dengan penghuni lainnya yang bernama Emmett. Emmett sendiri juga ternyata sudah di dalam bunker selama beberapa hari. Howard lalu membawa mereka berkeliling bunkernya, yang terdiri dari fasilitas cukup lengkap untuk bertahan hidup. Michelle lalu melihat ada beberapa majalah wanita, dan Howard mengatakan bahwa itu adalah milik Meghan. Namun tidak diketahui Meghan itu adalah siapa. Michelle lalu meminta Howard menelepon pihak kepolisian untuk mencari kabar, karena dia sempat mendengar ada suara mobil di atas bunker. Namun Howard mengatakan bahwa jaringan komunikasi sudah terputus, dan jika benar Michelle mendengar suara mobil, orang itu pasti sudah mati sekarang. Merasa kesal dengan Michelle yang masih tidak percaya dengannya, Howard lalu mengajaknya untuk melihat kondisi di luar. Ada 2 lapis pintu yang selalu dikunci oleh Howard. Ketika sampai di pintu terakhir, tampak 2 ekor babi peliharaannya yang sudah dalam kondisi mengenaskan akibat terkontaminasi oleh udara di luar. Michelle lalu melihat mobil milik Howard yang mempunyai bekas kecelakaan, dan ia akhirnya ingat bahwa mobil milik itulah yang menabraknya kemarin. Emmett lalu mendatangi Michelle, dan Michelle pun bertanya kepadanya tentang Howard. Diketahui Howard dulunya adalah mantan angkatan laut, dan ia menghabiskan seluruh uangnya untuk membangun bunker ini, dibantu oleh Emmett. Hingga suatu hari, Emmett yang baru saja pulang kerja, melihat ada serangan aneh dari kejauhan, sehingga ia memaksa masuk ke dalam bunker, yang menyebabkan bagian bahunya cedera. Tak lama setelah itu, Howard pun datang untuk mengajak mereka makan malam. Ketika sedang makan malam, Michelle mengetahui bahwa kunci mobil Howard berada di sakunya.
sehingga ia berusaha memancing emosi Howard dengan menggoda Emmett. Dan benar saja, Howard pun tampak emosi dan langsung memarahi Michelle. Ia pun mengambil kesempatan tersebut untuk mencuri kunci Howard. Namun tak lama setelah itu, Howard menyadari bahwa kunci mobilnya hilang. Ketika Howard lengah karena mendengar suara dari atas bunker, Michelle pun langsung menghantam botol ke kepala Howard dan berusaha kabur dari sana. Michelle pun berhasil lari hingga menuju pintu terakhir. Ia lalu melihat ada mobil di luar bunker, dan ketika hendak keluar, tiba-tiba ada seorang wanita yang memohon kepada Michelle agar membiarkannya masuk ke dalam bunker. Kondisi wanita itu tampak tidak baik-baik saja, dan Howard meneriakinya untuk tidak membukakan pintu tersebut. Alhasil Michelle akhirnya kembali ke kamarnya. Howard lalu menemui Michelle dan mengaku bahwa memang dialah yang menabrak Michelle, dikarenakan Howard sedang dalam kondisi panik ketika serangan tersebut terjadi, hingga ia tidak sengaja mencelakai Michelle. Howard lalu memberikan baju milik Megan untuk dipakai Michelle setelah ia mandi. Selesai mandi, Howard berkata bahwa ia mengenali wanita tadi, yang ternyata adalah tetangganya bernama Leslie, yang juga mengetahui bunker milik Howard. Namun ia tidak membiarkannya masuk karena sudah tercemar oleh udara di luar. Mengetahui Michelle berkeinginan menjadi desainer baju, Howard lalu bercerita tentang Megan yang ternyata adalah putrinya. Namun Megan dibawa pergi oleh ibunya karena merasa sudah tidak cocok dengan Howard. Michelle pun tampak mulai terbiasa hidup di dalam bunker bersama dengan Howard dan juga Emmett. Hingga suatu hari, bunker tersebut tiba-tiba bergetar, dan tak lama setelah itu alarm di sana juga berbunyi, yang menandakan bahwa saluran udara di dalam bunker sedang bermasalah. Howard meminta Michelle untuk memperbaiki saluran udara melalui ventilasi kecil, karena hanya bisa dilalui oleh Michelle sebelum mereka kehabisan oksigen di dalam. Sesampainya di atas bunker, Michelle pun berhasil membetulkan saluran udaranya. Namun Michelle menyempatkan untuk naik ke atas tangga yang ada di sana, dan betapa kagetnya Michelle ketika ia melihat ada goresan bertuliskan help. Ia juga menemukan sebuah anting yang memiliki bercak darah di bawah tangga. Michelle lalu memberitahu temuannya itu kepada Emmett, dan juga menunjukkan foto Megan yang antingnya sama dengan yang ditemukan oleh Michelle. Namun Emmett berkata, wanita di foto itu bukanlah Megan, melainkan Brittany yang merupakan teman dari adik Emmett ketika di sekolah dulu. Diketahui Brittany sudah menghilang 2 tahun lalu, dan belum ditemukan hingga sekarang. Setelah melihat foto lainnya, Emmett dan Michelle semakin yakin bahwa Howard sudah menculik dan akhirnya membunuh Brittany. Michelle lalu memiliki ide untuk membuat sebuah kostum pelindung menggunakan tirai kamar mandi. Ia lalu meminta bantuan Emmett untuk mengambil gunting, sekaligus mengatakan kepada Howard bahwa Michelle mungkin saja sudah terkontaminasi udara luar ketika memperbaiki saluran tadi dan mencemari area kamar mandi, sehingga Howard pun membuang tirai kamar mandi tersebut. Michelle dan Emmett lalu mengambil tirai tadi dan mulai mengerjakan kostum serta masker gas untuk persiapan mereka kabur keluar. Namun ternyata bahan tersebut hanya cukup untuk membuat satu kostum, dan salah satu dari mereka akan keluar untuk meminta bantuan jika rencana mereka berhasil. Ketika Michelle sedang melanjutkan membuat kostum, Howard tiba-tiba masuk ke kamarnya. Untungnya, semua barang-barangnya sudah disembunyikan. Howard lalu meminta Michelle dan Emmett untuk mengambil sebuah tong besar di dalam kamar mandi yang ternyata berisi asam sulfat dengan jumlah yang banyak, cukup untuk melarutkan tubuh manusia. Howard lalu menunjukkan gunting dan perkakas lainnya, dan berkata bahwa ia tahu kalau mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Demi menyelamatkan Michelle, Emmett pun berbohong dengan mengaku bahwa ia akan membuat senjata untuk merebut pistol Howard. Emmett pun meminta maaf, dan tanpa basa-basi Howard langsung menembak Emmett di depan Michelle. Howard lalu berusaha menenangkan Michelle dengan berkata bahwa Emmett akan menjadi ancaman bagi mereka, sehingga ia terpaksa membunuhnya demi keselamatan mereka. Tak lama setelah itu, Michelle yang sedang berada di kamarnya, tiba-tiba didatangi Howard yang membawakan es krim untuk menghiburnya, seakan tidak terjadi apa-apa tadi. Michelle pun akhirnya menyelesaikan kostum dan masker gasnya. Namun, Howard tiba-tiba memanggilnya,
sehingga Michelle menyembunyikan masker gas di ventilasi udara. Ketika Howard masuk dan mengabari bahwa sarapan sudah siap, salah satu mur ventilasi terlepas, sehingga Howard langsung mengecek di ventilasi itu. Namun untungnya maskernya tidak ketahuan. Howard lalu menemukan kostum Michelle di bawah kasurnya dan langsung menyerang Michelle. Namun Michelle akhirnya berhasil kabur dan mengunci Howard di dalam kamar. Sayangnya tidak untuk waktu yang cukup lama. Michelle pun langsung menjatuhkan tong berisi asam sulfat dan berhasil mengenai sebagian tubuh Howard. Ia pun bergegas kembali ke kamar untuk mengambil kostum dan masker gas yang sudah selesai. Ternyata dengan asam sulfat yang mengenainya, Howard masih bisa bertahan. Bunker itu pun mulai terbakar akibat kabel listrik yang terkena cairan asam sulfat, sehingga Michelle terpaksa kabur melalui ventilasi udara. Howard pun berusaha menyerangnya beberapa kali menggunakan sebuah pisau. Namun Michelle akhirnya berhasil lolos dan langsung kabur melalui atap bunker. Michelle pun langsung bergegas menuju ke mobil Howard. Namun sayangnya kostumnya sempat tersangkut dan koyak, sehingga Michelle pun berusaha memperbaiki kostumnya tersebut. Namun tak lama setelah itu, tampak ada sekawanan burung yang terbang di atasnya, yang artinya Howard selama ini sudah berbohong, karena udara di luar sebenarnya tidak terkontaminasi. Dari kejauhan tampak ada sebuah pesawat, dan bunker Howard yang akhirnya meledak, mulai memancing pesawat itu untuk datang. Namun setelah semakin dekat, ternyata itu adalah sebuah pesawat alien. Michelle pun berusaha kabur menggunakan mobil Leslie, namun sayangnya mobil itu terkunci, dan alarmnya tiba-tiba menyala. Michelle yang panik lalu berlari dan bersembunyi di dalam gudang, yang terdapat mayat Leslie di dalamnya. Setelah mendapatkan kunci mobilnya, Michelle kembali berusaha kabur. Namun pesawat alien itu tiba-tiba mengeluarkan semacam gas peledak, sehingga Michelle kembali memakai perlengkapannya tadi. Namun tak lama setelah itu, Michelle diserang oleh salah satu alien yang berhasil mengambil maskernya. Pesawat alien itu kemudian mengangkat mobil Michelle dan hendak melahapnya. Melihat ada mancis dan juga alkohol yang dibawa tadi, Michelle pun langsung merakit sebuah bom molotov dan melemparkannya ke dalam mulut pesawat, sehingga ia berhasil meledakkan pesawat tersebut. Di akhir cerita, Michelle akhirnya kabur menggunakan mobil Leslie, dan di tengah perjalanan, ia mendengarkan siaran di radio yang mengatakan bahwa zona aman berada di daerah Houston. Mendengar hal tersebut, Michelle pun langsung memutar mobilnya dan pergi ke daerah Houston. Dan begitulah akhir cerita dari film 10 Cloverfield Lane. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.